Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di samping saya ditemani oleh dai muda Bali, Ustadz Vista Pramudita ya, Ustadz Vista Pramudita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wandi. Kita sering mengadakan beberapa program dan pada kesempatan kali ini kita mempunyai program baru, yakni Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan pada malam hari ini ada dai muda lulusan pesantren, mempunyai kapasitas yang bagi kami cukup mumpuni. Tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang seputar keluarga. Sengaja kami buat secara umum nih Ustadz, sengaja kami buat umum agar para penanya juga tidak dibatasi oleh satu judul saja. Beberapa bisa masuk dan alhamdulillah sudah ada beberapa masuk. Dan ini pun kita seleksi hanya diambil beberapa saja. Nanti kita bisa lanjutkan. Jodoh itu seperti apa sih, Ustaz? Karena kan begini, saya A menikah dengan B pertama, jodoh nih. Terus bisa saja bercerai kan? Menikah lagi. Apakah menikah dua kali? Apakah itu jodohnya dua? Ya kan? Atau kemudian yang paling terakhir saat sudah menikah 1, 2, 3, terus yang keempat ya 4 sampai mati. Nah sebenarnya jodoh itu seperti apa? Kalau dari pandangan saya jodoh itu, kalau kita membahas jodoh dulu ya. Kalau kata jodoh tadi saya juga mencari dari kamus besar lah ya, kamus besar bahasa Indonesia. Jodoh itu seseorang lelaki dan perempuan yang kemudian mereka saling mencintai, saling suka, kemudian menjadi satu. Nah itu bahasa secara umum lah ya. Ya juga kita semua tahu, oh jodoh itu, nah berarti dia memang lagi bersama. Nah gitu. Tapi jodoh itu juga jangan dipikir sempit ya. Jadi jodoh itu juga banyak tafsirannya atau banyak maknanya. Seperti halnya ya kita Mas Wandi dengan saya, Mas Wandi sebagai pedagang, saya yang membeli. Ternyata barang kita cocok, saya sering berlangganan ke Mas Wandi. Nah itu contoh kecil dari ternyata kita cocok dan berjodoh dalam berbisnis. Nah seperti halnya yang lain juga. Misalkan saya nih, sekarang nih lagi panas-panasnya, siang hari atau malam hari lagi gerah, enaknya beli yang dingin-dingin nih. Kita lagi berangan-angan gitu, tiba-tiba datang orang penjual es misalnya. Nah itu bisa dikatakan jodoh. Wah jodoh nih, kita lagi membahas es, seorang penjual es datang. Nah seperti itu. Ya banyak contohnya jodoh juga. Tidak hanya pasangan suami. Tapi kalau kita sudah membahas jodoh, ya berarti rata-rata orang tertujunya ke kedua orang atau laki perempuan yang saling mencintai. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah apa sih jodoh itu? Bahkan dikatakan jodoh itu cerminan dari dirimu. Nah, biasanya mungkin pernah dengar gitu ya. Jodoh itu cerminan dari dirimu. Kalau kamu baik, jodohmu baik. Kalau kamu buruk, jodohmu buruk. Nah, di Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Thayyibun lit-thayyibat wa thayyibat lit-thayyibina." Seseorang yang lelaki yang baik, maka itu dia untuk seorang perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang baik atau solehah yaitu punya seseorang lelaki yang soleh. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang solehah, seorang lelaki ingin punya jodoh yang solehah, ya si laki-laki ini juga harus introspeksi diri lah, gitu loh. Saya ini baik apa bukan? Apa saya sudah menjalankan agama Islam ini dengan baik apa bukan? Sholat saya sudah baik atau belum? Puasa saya sudah lancar apa tidak? Nah, setelah dia berintrospeksi seperti itu, baru dia bisa datanglah seorang perempuan yang thayyibat, seorang perempuan yang solehah. Begitu juga yang perempuan ketika ingin mendapatkan calon atau jodoh lelaki yang soleh atau yang baik, ya hendaknya dia juga introspeksi diri. Saya ini sebagai perempuan sudah menjaga marwah saya sebagai perempuan, atau kewibawaan saya sebagai perempuan, menjaga diri dan lain sebagainya, sudah memperbaiki diri supaya dia menjadi perempuan yang solehah, baru dia insya Allah suatu saat akan datang seseorang lelaki yang soleh untuknya. Nah seperti itu. Kurang Allah alam misalnya. Konteks dalam berkeluarga. Yang jodoh. Konteks keluarga. Gitu. Ya benar. Tadi seperti yang dijelaskan Mas Wandi pertama itu, kadang ada jodoh itu
ternyata gak sampai setahun sudah bercerai ya. Apakah pertama waktu nikah awal, oh jodoh ini jodoh, ternyata gak sampai setahun, 2 tahun sudah bercerai. Ada yang itu jodoh juga. Nah, Itu jodoh. Nah, itu kalau dia berpisah, ya ternyata tetap bukan jodoh gitu. Jadi jodoh itu bagaimana? Yang saya ketahui juga, saya pelajari, jodoh itu ketika dia seorang lelaki dan perempuan saling mencintai, akhirnya menjaga keluarganya, tetap berusaha menjaga rumah tangganya, sampai akhirnya dia ya meninggal, salah satunya meninggal atau kedua-duanya meninggal, dan akhirnya bertemu atau berjumpa lagi di surga. Nah itu yang saya tahu ya, itu insya Allah dikategorikan yang seperti kita biasanya dengar jodoh dunia akhirat. Nah seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam. Jadi ya intinya jodoh ini ya banyak perspektifnya ya. Kadang ada orang yang baru nikah 2 tahun ternyata bercerai, tapi di awal-awal dikatakan orang, oh semoga jodoh terus, jodoh ini ternyata sepertinya 2 tahun dia sudah bercerai, ada yang setahun bercerai ya. Sebenarnya jodoh banyak lah contoh dan daripada perspektifnya dari beberapa pandangan yang menilai jodoh itu seperti apa. Berarti kalau 1 tahun terus pisah, nah, itu bukan jodoh ya? Bukan jodoh. Kalau menurut saya juga, dan saya juga mengkaji dari beberapa ulama, itu belum jodoh atau bukan jodohnya. Gitu. Jika ternyata setelah berpisah, si perempuan dapat suami yang baru dan yang laki mendapat istri yang baru, ternyata langgeng sampai sama-sama hidup bahagia, rukun, tidak ada permasalahan lagi, bahkan sama-sama semakin baik, keagamaannya semakin bagus, juga kehidupan bermasyarakatnya juga bagus. Ya bisa jadi itu yang jodoh malah. Gitu. Kalau ukurnya jodoh apakah yang sampai meninggal? Itu ada beberapa yang mengatakan ya sampai meninggal. Tapi kalau ukuran ya pasti orang sudah menilai ya sampai mati, sampai meninggal. Oh dan itu akhirnya, ukurannya ya? Ukurannya sampai meninggal, sudah tidak ada lagi ya, sudah seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Makanya kalau membahas jodoh ini ya juga panjang dan juga lebar ya. Ya ada yang ekstrim juga jodoh itu. Tidak bersama, ya, bukan istrinya, bukan suaminya, tapi selalu terbayang. Gimana? Ya itu yang sudah, jadi dia membayangin yang lain. Iya. Jadi ya itu tadi, misalkan dia udah nikah sama seseorang, tapi pikirannya masih itu. Itu bukan jodoh itu. Mungkin penyakit. Wallahu a'lam. Mungkin dia ada itu hati-hati bagi yang selalu ingat mantan mungkin kan. Ya, jadi teman-teman atau pemirsa semua mungkin punya prinsip kategori jodoh itu bagaimana. Ya beda-beda ya orang menafsirkan jodoh itu. Seperti itu tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi jodoh itu ya mereka cocok, ya bahasa gampangnya cocok, tidak berpindah kemana-mana.